Oke, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Ponorogo Agi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memberikan tips kepada para subscriber maupun para penonton setia di channel Ponorogo Agi. Bagaimana tipsnya agar aki kendaraan kita bisa jauh lebih awet, agar dimana untuk aki kita umurnya bisa jauh lebih maksimal dalam pemakaiannya. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, dan ini murni merupakan opini saya pribadi dan juga berdasarkan pengalaman saya selama berada di dunia perakian. Jadi mungkin bisa saja ada perbedaan pendapat dengan mekanik-mekanik lain maupun dengan toko-toko lain. Jadi ini murni dari opini saya pribadi berdasarkan pengalaman saya selama berada di dunia perakian. Oke, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk mendukung channel kami dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya juga. Adapun nanti apabila teman-teman punya opini pribadi seputar tips perawatan aki agar bisa jauh lebih awet, bisa tulis di kolom komentar. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tips pertama adalah bagaimana kita memilih aki yang berkualitas. Jadi tips yang pertama adalah kita harus memilih aki yang berkualitas. Biasanya untuk para customer awam itu kebingungan untuk mencari aki yang berkualitas. Oleh karena itu nanti untuk customer awam bisa datang langsung ke toko spesialis aki di kotanya masing-masing, atau untuk wilayah Ponorogo bisa datang ke toko Akimat Ponorogo. Jadi nanti untuk para customer akan disarankan untuk menggunakan aki yang berkualitas dan juga sesuai dengan kantongnya masing-masing. Jadi sangat penting sekali untuk kualitas aki ini nanti akan menentukan awet atau tidaknya dalam penggunaannya sehari-hari. Oke, lanjut tips yang kedua. Tips yang kedua ini adalah memasang aki sesuai dengan kapasitas mobilnya. Jadi untuk pemasangan aki itu sangat disarankan untuk memasang aki sesuai dengan kapasitasnya. Apabila pada spek kendaraannya itu menggunakan aki 35 ampere, maka lebih baik kita menggunakan aki 35 ampere. Kenapa? Bila pada spek mobilnya tersebut disediakan untuk upgrade, biasanya untuk beberapa kendaraan itu sudah ada keterangan untuk tipe standarnya menggunakan 35, namun bisa diupgrade sampai dengan 45. Jadi itu masih normal atau masih wajar. Yang tidak wajar atau tidak normal itu ketika spek upgrade-nya ke 45 atau tipe aslinya itu 35, kemudian di-upgrade sampai dengan ukuran 60 ampere atau mungkin bahkan sampai dengan 75 ampere, itu tidak normal. Dimana itu justru nanti akan berdampak buruk pada kendaraan kita. Oke, sekarang kita lanjut ke tips yang nomor 3. Untuk tips yang nomor 3 agar aki kita bisa lebih awet, yaitu kita harus memastikan untuk alternator atau pengisian dari mobilnya itu dalam kondisi normal. Karena apa? Karena untuk alternator sendiri itu berfungsi untuk mengisi daya atau untuk mengisi ke akinya itu sendiri ketika mobil digunakan atau ketika mobil nyala. Jadi untuk peran dari alternator itu sendiri sangat vital sekali, sehingga untuk kesehatan alternator ini harus dicek secara berkala dan dipastikan kondisinya dalam keadaan baik. Lanjut untuk tips selanjutnya, yaitu kita harus memastikan kebersihan dari terminal atau pool aki itu sendiri. Jadi biasanya pada beberapa kasus kita mendapatkan untuk aki yang ada di kendaraan itu pada terminal atau di
kutub akinya itu terdapat banyak sekali jamur, dan jamur-jamur itu biasanya nanti akan menghalangi untuk pengisian arus dari mobil ke akinya maupun sebaliknya. Oleh karena itu untuk jamur-jamur itu harus dibersihkan. Untuk penggunanya wajib untuk mengecek kondisi terminal akinya, terutama untuk pengguna aki basah, karena biasanya untuk jamur ini banyak terjadi atau banyak sekali kasus itu terjadi pada pengguna aki basah. Oke, sekarang kita lanjut ke tip berikutnya. Jadi tip agar aki kita bisa lebih awet untuk penggunaannya, tips selanjutnya yaitu memastikan kondisi mobil kita dalam keadaan sehat. Apa yang dimaksud dengan kondisi mobil dalam keadaan sehat? Yaitu kita harus memastikan seperti halnya tadi untuk alternator sudah kita bahas. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita memastikan untuk kendaraan kita itu tidak ada arus bocor. Jadi banyak sekali kasus kita dapatkan setelah penggantian aki dalam kurun waktu 3-5 hari sudah kembali ke toko kami lagi, dan setelah kita cek ternyata untuk akinya sudah sama sekali tidak ada setrumnya atau 0% untuk voltasenya. Dan biasanya untuk aki-aki tertentu itu terdapat indikator, jadi ada indikator bulat di mana di situ bisa berganti-ganti warna, bisa menjadi biru, putih, dan merah. Dan apabila dalam kasus seperti ini atau terdapat kebocoran arus pada kendaraan, biasanya nanti indikator itu akan berwarna putih yang menandakan bahwa untuk akinya itu sendiri dalam kondisi drop atau voltasenya turun. Nah, setelah kita konfirmasi, biasanya itu benar untuk kendaraannya terdapat kebocoran arus. Ada juga yang karena mungkin ketika menutup pintunya tidak rapat, atau mungkin lampu kabinnya tidak dimatikan atau lupa untuk tidak dimatikan. Tapi juga kita sering mendapatkan kasus yaitu kebocoran arus. Kebocoran arus itu biasanya terjadi ketika kita tidak menggunakan komponen apapun di kendaraan itu, dan ketika kita parkir di sore hari, tiba-tiba di pagi harinya untuk akinya sudah drop total. Jadi ketika kita nyalakan itu sudah redup sekali untuk panelnya, dan ketika kita lakukan pengukuran untuk voltase biasanya sudah turun di angka 9, 8, kadang juga bisa drop sampai ke 6 volt. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan karena hal itu sangat riskan dan sulit untuk dideteksi di awal pemasangan aki. Oke, lanjut untuk tips selanjutnya, yaitu sangat penting sekali dan ini harus benar-benar diperhatikan, yaitu kita harus rajin melakukan pengecekan kepada aki itu sendiri, yaitu melakukan pengecekan aki secara berkala. Di mana untuk pengecekan ini meliputi dua hal yang sangat penting sekali, yaitu yang pertama meliputi pengecekan untuk kondisi kesehatan aki, terutama untuk kita yang menggunakan mobil dengan berjenis transmisi otomatis atau dengan jenis transmisi matic. Ini sangat penting sekali, di mana ini berfungsi untuk menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, semisal mogok di jalan dan lain sebagainya. Kalau mungkin untuk pengguna mobil manual masih bisa kita dorong, namun kalau untuk pengguna matic ketika akinya sudah tidak bisa dipakai, maka jalan satu-satunya yaitu kita harus memanggil mekanik untuk melakukan jumper atau melakukan penggantian akinya secara langsung. Jadi untuk pengecekan aki ini sangat penting sekali, di mana untuk aki itu sendiri memiliki umur masing-masing. Jadi setiap brand, setiap merek itu pasti mempunyai umur atau patokan umur masing-masing. Jadi untuk pengecekan aki atau kondisi kesehatan akinya itu juga sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, untuk
pengguna aki basah itu wajib sekali melakukan pengecekan air aki. Untuk air aki sendiri, untuk lama waktu pengecekannya itu relatif berbeda-beda. Untuk tipe-tipe biasanya untuk aki premium, apabila digunakan untuk kendaraan pribadi itu biasanya di angka 3-5 bulan harus sudah melakukan pengecekan air. Manakala air itu sudah berkurang maka harus ditambah. Namun apabila belum, ya tidak perlu ditambah, jadi dibiarkan saja. Tapi apabila kita menggunakan aki yang jenis hybrid, terutama untuk merek GS Hybrid ya, untuk GS Hybrid itu sendiri terkenal untuk penguapannya sangat rendah sekali. Jadi untuk penggunaan pribadi di mobil pribadi sendiri itu bisa di angka 1 tahun. Itu kadang kita melakukan pengecekan aki, pengecekan air aki itu baru berkurang sedikit sekali. Jadi untuk penambahan air aki atau pengecekan air aki itu sendiri berbeda-beda tergantung jenis dan merek aki itu sendiri. Biasanya nanti di setiap toko aki biasanya akan disampaikan untuk jenis ini nanti untuk pengecekan air akinya berapa lama, dan untuk jenis aki ini maka akan dilakukan pengecekan air akinya berapa lama, nanti biasanya akan disampaikan. Terutama kalau di tempat kami pasti kita sampaikan, karena nanti biasanya untuk beberapa pelanggan itu melakukan pengecekan air akinya langsung ke tempat kami. Oke, sekarang kita lanjut untuk tips yang terakhir. Jadi tips yang terakhir agar aki kita bisa lebih awet dalam penggunaannya, yaitu kita memanaskan kendaraannya apabila jarang digunakan. Jadi kita harus rutin memanaskan kendaraan kita apabila kendaraan kita hanya terparkir di garasi dan jarang sekali kita gunakan. Proses pemanasan kendaraan ini sendiri berfungsi untuk agar mobil itu sendiri melakukan pengecasan kepada aki, sehingga akinya tidak akan turun untuk voltasenya secara signifikan. Jadi proses pemanasan kendaraan ini bisa dilakukan apabila untuk mobilnya benar-benar jarang sekali dipakai, mungkin hanya hitungan 1 minggu 1 kali atau mungkin 2 minggu sekali. Apabila kasusnya seperti itu maka untuk kendaraannya wajib rutin melakukan pemanasan. Mobilnya harus rajin-rajin untuk dipanasi, bukan untuk dipanaskan ya. Kalau dipanaskan nanti untuk subscriber lain menilainya harus dijemur di tempat yang panas, itu nanti malah repot. Jadi intinya untuk kendaraan harus dipanasi, harus dinyalakan, dibiarkan beberapa menit, lalu nanti dimatikan kembali. Oke, demikian tadi untuk 7 tips dari saya untuk agar aki yang kita gunakan bisa jauh lebih awet atau umurnya bisa lebih maksimal. Mungkin ada beberapa subscriber di sini atau mungkin teman-teman sekalian di sini yang mungkin bang dilepas saja biar lebih awet. Itu tidak saya sarankan. Jadi untuk melepas aki ketika mobil atau kendaraan jarang digunakan itu tidak saya rekomendasikan. Karena apa? Karena untuk beberapa kondisi kendaraan saat ini utamanya itu apabila dilepas untuk akinya maka akan terjadi riset pada mobil itu sendiri. Makanya biasanya pada beberapa video saya itu saya melakukan penggantian aki pada saat mobil menyala. Dan itu bertujuan agar tidak ada riset. Jadi kalau dari saya tidak pernah merekomendasikan untuk melepas unit akinya apabila mobil itu sendiri jarang sekali digunakan. Saran saya tetap melakukan untuk pengecekan aki secara berkala maupun melakukan menghidupkan kendaraan itu, atau dalam bahasa di sini kendaraannya itu dipanasi. Jadi itu jauh lebih baik karena untuk mobil-mobil saat ini itu sistemnya sudah elektrik, full semua harus menggunakan aki pada saat mobil menyala maupun pada saat mobil itu sendiri dalam kondisi parkir. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan semoga tips yang saya bagikan bisa bermanfaat. Dan mungkin kalau ada beberapa tips-tips tambahan dari teman-teman sekalian, dari para subscriber, bisa langsung tulis di kolom komentar.
Oke, demikian tadi dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.